Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPLDV. Yang pertama kita pelajari yaitu persamaan linear dua variabel atau PLDV. Persamaan linear dua variabel ialah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap variabelnya sama dengan 1. Nah, jadi ada dua variabel yang dinamakan PLDV itu ada dua variabel dalam satu persamaan. Misalnya ini ada X dan ada Y. Ya, jadi ada dua variabel. Kemudian pangkat atau derajat tiap variabelnya sama dengan 1. Nah, X-nya ini hanya 1, Y-nya hanya 1 pangkatnya. Nggak boleh X di sini pangkat 2, atau Y di sini pangkat 2, atau XY gitu nggak boleh. Jadi harus seperti ini, berpangkat 1. Itu dinamakan PLDV. Contoh misalnya 2X ditambah 2Y sama dengan 7, itu PLDV. Tapi kalau misalnya 2XY ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, itu bukan PLDV karena ada XY. Ya, karena ada XY. Nah, XY itu berarti bukan berpangkat 1, tapi lebih. Jadi bukan dinamakan PLDV. Oke, kemudian SPLDV. SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umumnya adalah, jadi untuk SPLDV ini adalah dua PLDV. Nah, ini kan dinamakan PLDV, yang bawah juga dinamakan PLDV. Jadi ada dua PLDV yang punya satu penyelesaian. Itu dinamakan SPLDV. Oke, untuk SPLDV ada 4 cara penyelesaian. Yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga campuran, dan yang keempat grafik. Yang pertama kita belajar tentang substitusi dulu. Substitusi itu menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Contoh, di sini ada dua persamaan. X, Y sama dengan 3. Persamaan pertama. Persamaan kedua 2X ditambah Y sama dengan 12. Nah, kita ambil salah satu persamaannya dulu untuk dijadikan untuk diubah jadi Y sama dengan. Jadi Y sama dengan atau X sama dengan, persamaannya diubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, Bu Elisa pakai yang persamaan pertama, yang lebih mudah. X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, ini yang bagian bawah. Nih. Nah, minus Y-nya pindah ruas jadi plus. Jadi X sama dengan Y plus 3. Karena sudah diketahui nilai X-nya itu Y plus 3, jadi untuk persamaan kedua, ya, untuk persamaan kedua, nilai X-nya diganti Y plus 3. Ini. Nah, nih 2X plus Y sama dengan 12. Nilai X-nya tadi kan Y plus 3, diganti di sini Y plus 3. Nah, seperti sebelumnya, kalau ada yang seperti ini, bentuknya seperti ini, 2 dalam kurung Y plus 3 berarti dikalikan. 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali 3, 6. Y-nya tetap sama dengan 12. 2Y ditambah Y. Ya, 2Y ditambah 1Y, 3Y. 6-nya turun di sini sama dengan 12. 6-nya pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif. 12 dikurangi 6 hasilnya 6. Jadi 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 3Y perkalian. 3 kali Y. Perkalian pindah ruas jadi pembagi. 6 dibagi 3 sama dengan
2. Nah, sudah ketemu nilai Y-nya. Nilai Y-nya sama dengan 2. Masukkan nilai Y ke salah satu persamaan di sini. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Nah, contoh yang Mbak Elisa pakai di sini persamaan pertama. X dikurangi Y sama dengan 3. Y-nya 2. Y di sini diganti 2. X dikurangi 2 sama dengan 3. X sama dengan minus 2 pindah ruas jadi plus. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi nilai X-nya sama dengan 5. Nah, jadi penyelesaian dari sistem persamaan X dikurangi Y sama dengan 3 dan 2X ditambah Y sama dengan 12 adalah X-nya 5 dan Y-nya 2. Itu contoh untuk substitusi. Jadi menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Sekarang yang eliminasi, yang kedua. Cara yang kedua, yaitu eliminasi. Dengan cara menghilangkan salah satu variabel X atau Y. Contoh, ada dua persamaan ini. Nah, yang pertama yaitu kalian mau mengeliminasi X-nya dulu. Nah, Bu, kalau misalnya aku yang pertama mau mengeliminasi nilai Y, boleh, terserah. Terserah kalian mau mengeliminasi variabel X atau variabel Y-nya terlebih dahulu, terserah. Nah, ini yang pertama contohnya yaitu mengeliminasi variabel X. Kalau misalnya ingin mengeliminasi variabel X, berarti nilai atau konstanta dari X-nya di sini ya, konstanta dari X-nya harus sama supaya ketika dikurangi hasilnya 0 atau habis nilai X-nya. Jadi kalau ingin mengeliminasi variabel X, berarti konstanta dari variabel X-nya harus sama supaya ketika dikurangi hasilnya 0 atau habis. Nah, kalian lihat di sini. Konstanta dari dua persamaan ini untuk yang nilai X-nya berbeda. Yang satu X-nya hanya 1, persamaan 2 X-nya ada 2. Nah, caranya gimana supaya sama? Kalian lihat konstantanya. Konstantanya di sini 1, yang ini 2. Berarti KPK dari 1 dan 2 berapa? 2. Nah, berarti yang harus diganti adalah yang persamaan pertama. Harus diubah supaya X-nya ini jadi 2X. Nah, supaya X di sini jadi 2X berarti dikalikan 2. X dikali 2 hasilnya 2X. 2Y dikali 2 hasilnya 4Y. 8 dikali 2 hasilnya 16. Untuk ini ya, yang dikalikan 2 itu nggak hanya X-nya aja, tapi semuanya. Dalam satu persamaan ini dikalikan 2. Kemudian yang persamaan kedua, karena sudah 2X berarti tetap atau dikalikan 1. Tetap 2X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, 2X karena ini sama-sama positif ya, ini positif, maka ini dikurang supaya habis. 2X dikurangi 2X, 0. 4Y dikurangi minus Y. Dikurangi minus sama minus plus. Jadi 4Y plus Y sama dengan 5Y. 16 dikurang 6 hasilnya 10. Jadi Y sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi untuk nilai Y-nya sama dengan 2. Setelah itu, setelah mengeliminasi variabel X, yang kedua yaitu mengeliminasi variabel Y. Mengeliminasi variabel Y berarti konstanta dari Y, konstanta dari variabel Y harus sama. Nah, untuk yang pertama 2, yang kedua persamaan yang kedua 1. Nah, sama seperti tadi, KPK-nya adalah 2, berarti yang bawah atau yang persamaan kedua harus dikalikan 2. Persamaan pertama tetap sama, persamaan kedua jadi 2X dikali 2, 4X. Minus Y dikali 2, jadi minus 2Y. 6 dikali 2 hasilnya 12. Nah, kalian lihat Y-nya di sini, konstantanya sudah sama-sama 2. Tapi di sini ada plus sama ada minus.
Kalau misalnya beda, tandanya di sini beda, yang satu positif, yang satu negatif, maka ditambah. Ya. Kalau beda ditambah, kalau sama, nah dikurang. Oke, supaya apa? Supaya kalau misalnya beda gini, ditambah supaya hasilnya 0. 2Y ditambah minus 2Y. Positif sama negatif, hasilnya negatif. Berarti kan 2Y dikurangi 2Y hasilnya 0. Nah, yang ini X-nya. X ditambah 4X, 5X. 8 ditambah 12, 20. X sama dengan 20 dibagi 5, hasilnya 4. Jadi penyelesaian dari X plus 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 6 adalah X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 2. Itu cara yang eliminasi. Jadi untuk SPLDV ini kalian bebas, terserah mau jawabnya ya, mau menyelesaikan soalnya itu pakai cara yang mana. Nggak harus semuanya dipakai, enggak, tapi pilih salah satu. Boleh substitusi, boleh eliminasi, atau cara yang ketiga yaitu campuran. Campuran yaitu eliminasi dan substitusi. Masih contohnya sama ya persamaannya. X plus 2Y sama dengan 8, 2X min Y sama dengan 6. Nah, yang pertama yaitu mengeliminasi variabel X-nya. Nah, caranya sudah seperti yang sebelumnya tadi. Ketemu nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, Bu, kalau misalnya aku maunya yang pertama variabel Y boleh. Nah, kalau misalnya kalian mengeliminasi variabel Y, berarti nanti ketemunya nilai X-nya, ya. Nah, kalau misalnya mengeliminasi variabel X, berarti yang ketemu adalah nilai Y-nya, jadi berlawanan. Ketika sudah ketemu nilai Y-nya, maka memasukkan nilai Y sama dengan 2 ke dalam salah satu persamaan. Nah, contohnya dimasukkan ke persamaan kedua, 2X dikurangi Y sama dengan 6. Y-nya 2 diganti 2. 2X dikurangi 2 sama dengan 6. Minus 2 pindah ruas jadi plus. 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi nilai X-nya 4. Kalau misalnya kalian tadi di sini mengeliminasi variabel Y, berarti ketemunya nilai X. Berarti nanti yang nilai X-nya ini dimasukkan ke salah satu persamaan. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya nilai X-nya 4, nilai Y-nya sama dengan 2. Nih, nilai Y-nya sama dengan 2. Oke, ini tadi yang pertama mengeliminasi variabel X, kemudian memasukkan nilai Y-nya. Nah, contoh yang kedua, seperti yang tadi Bu Elsa bilang, ini yang mengeliminasi variabel Y. Jadi, nanti ketemunya nilai X-nya. Nah, nilai X ini dimasukkan ke salah satu persamaan. Contohnya ini persamaan yang pertama, X-nya 4. 2Y sama dengan 8. 4-nya pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif. 2Y sama dengan 8 dikurangi 4. 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Ya. Jadi penyelesaiannya dari kedua persamaan tersebut adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Hasilnya sama, X-nya 4, Y-nya 2. Mau pakai cara ini atau cara yang ini ya. Atau cara yang ini sama, semua jawabannya sama. Jadi tergantung kalian mau menggunakan cara yang mana yang menurut kalian paling mudah. Oke, sekarang yang keempat yaitu dengan cara grafik. Titik potong antara dua garis yang memenuhi kedua persamaan adalah penyelesaian dari SPLDV. Nah, kalian ingat tadi SPLDV itu terdiri dari dua persamaan. Kalau misalnya satu persamaan itu menghasilkan satu garis atau satu grafik, maka kalau ada dua persamaan berarti menghasilkan dua garis atau dua grafik. Nah, dua garis atau dua grafik itu nantinya akan memiliki titik potong. Nah, titik potong tersebut adalah hasilnya.
Contoh seperti ini. Nah, ini ada 2 garis. 1, 2. Nah, titik potongnya di sini. Nah, titik potong inilah hasilnya. Jadi, ketika kalian ingin menyelesaikan dengan metode grafik, berarti kalian harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2x ditambah 4y sama dengan 12 dan 2x ditambah y sama dengan 6 dan y ini seperti E ini ya. Simbol dari arti dari simbol ini adalah anggota. Kemudian R itu adalah real atau asli. Jadi dan Y adalah anggota bilangan asli dengan metode grafik. Penyelesaiannya menentukan titik potong 2x ditambah 4y sama dengan 12 dengan sumbu x dan y. Jadi menentukan titik potongnya. Nah, ini kan ada 2 persamaan. Persamaan 1, persamaan kedua. Ambil persamaan pertama dulu. 2x ditambah 4y sama dengan 12. Kemudian cari titik potongnya. Titik potong untuk sumbu x artinya y-nya sama dengan 0. Berarti y di sini diganti 0. 4 kali 0, 0 ya. Jadi sisanya 2x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi titik potong terhadap sumbu x adalah 6,0. Ya, x-nya 6, y-nya 0. Berarti 6,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu y. Berarti x-nya yang 0. 2x. X-nya 0 diganti 0. 2 dikali 0 berarti 0 ya. Habis 4y sama dengan 12. 4y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 4. Hasilnya 3. X-nya 0. Y-nya 3. Jadi titik potongnya 0,3. Nah, sudah untuk persamaan pertama ini tadi ya 2x ditambah 4y sama dengan 12, sudah ketemu 2 titik. Titik 6,0 sama 0,3. Kalian gambar dulu. 6,0. 1 2 3 4 5 6,0 di sini titiknya sama 0,3 ini titiknya di sini. Tarik garis. Nah, sekarang persamaan yang kedua. 2x ditambah y sama dengan 6. Titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya yang 0. Y di sini 0, diganti 0. Jadi sisanya 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, y-nya 0, x-nya 3. Maka titik potongnya 3,0. Ingat ya, cara penulisan koordinat x dulu baru y. Jadi 3,0. Titik potong dengan sumbu y, maka x-nya 0. Nah, 2x plus y sama dengan 6. Berarti 2 dikali 0, 0. Sisanya y. Y-nya sama dengan 6. Nah, sudah ketemu nilai y-nya 6, x-nya 0. Maka titik potongnya 0,6. X, y. X-nya 0, y-nya 6. Sudah ada 2 titik, 0,6 sama 3,0 untuk persamaan yang kedua. Buat gambarnya. 0,6. Di sini titiknya. 3,0. Nah, tarik garis. Setelah ketemu 2 garisnya, kalian lihat titik potongnya. Titik potongnya di sini. Nah, ini koordinatnya berapa? X-nya 2, Y-nya 2, berarti 2,2. Jadi penyelesaian dari 2 persamaan tadi ya dengan cara metode grafik adalah 2,2. Jadi itu cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode grafik. Jadi dari tadi ada 4 cara ya. Yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga campuran. Nah, yang keempat metode grafik. Nah, tinggal kalian mau pakai cara yang mana yang menurut kalian paling gampang, paling mudah. Nah, setelah itu kalian kerjakan nih latihan soalnya.
Yang pertama diberikan dua persamaan linear 3x min 2y sama dengan 7 dan 2x plus y sama dengan 14. Tentukan jumlah x dan y. Jadi kalian mencari nilai x-nya sama y-nya ya, mencari penyelesaiannya, setelah itu jumlahkan nilai dari x dan y-nya. Terus soal yang kedua, harga 3 buku tulis dan 5 pensil adalah 33.000. Sedangkan harga 1 buku tulis dan 2 pensil adalah 12.000. Harga 5 buku tulis dan 10 pensil adalah, nah untuk yang nomor 2 ini ya, ini berarti ada dua persamaan. Dua persamaan dari mana? Nah dari sini. Kalau 3 buku ditambah 5 pensil 33.000. Yang kedua, 1 buku dan 2 pensil 12.000. Nah, ini kalian ubah jadi persamaan. Misalnya, buku tulisnya dianggap sebagai X. Sedangkan pensil Y. Jadi, 3X ditambah 5Y sama dengan 33.000. Persamaan kedua, 1X berarti X ya. X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Nah, setelah itu kalian menentukan penyelesaiannya. Nilai X sama Y-nya berapa, ketemunya berapa. Setelah ketemu nilai X dan Y-nya, nah cari ini. Harga 5 buku tulis dan 10 pensil berarti 5X dan 10Y. Kalau X-nya tadi sudah ketemu berarti kan 5 dikalikan nilai X-nya tadi berapa. Harga buku tulisnya tadi berapa. Kemudian ditambah 10Y. Nah, tadi nilai Y-nya berapa. Setelah ketemu baru dijumlahkan. Seperti itu ya caranya. Oke, kalian kerjakan. Ini juga sebagai latihan untuk PAS kalian minggu depan. Oke. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.